Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Swiss dan selamat siang waktu Indonesia. Dan salam sejahtera. Terima kasih kami ucapkan atas kedatangan rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita akan event hari ini adalah press briefing mengenai perkembangan pencarian Ananda Emeril Khan Mumtaz yang biasa kita sebut Ananda Eril. Telah hadir bersama kita Bapak Dubes Mulyaman Hadad, Duta Besar RI untuk Switzerland dan Liechtenstein, dan Bapak LP Nazmuzzaman, perwakilan dari pihak keluarga. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Acara hari ini, press briefing hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu sesi penjelasan dari Pak Dubes dan Bapak LP, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Dubes Mulyaman untuk memberikan penjelasannya. The floor is yours, Pak. Terima kasih Pak Umbara, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan media yang mengikuti Zoom pada siang hari ini waktu Indonesia, Bapak LP Nazmuzzaman yang hadir bersama saya pagi hari ini dari Bern, yang kebetulan sudah beberapa hari berada di kota Bern mewakili keluarga. Hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentu saja terima kasih atas waktu dan kehadiran kawan-kawan media pada siang hari ini. Seperti tadi sudah dijelaskan, briefing pada pagi hari ini terkait dari update perkembangan upaya pencarian Ananda Emeril Khan Mumtaz, atau kita sebut atau kita panggil Ananda Eril. Rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini tepat 12 hari Emeril atau Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Are di kota Bern, Switzerland. Pada menit-menit pertama setelah polisi menerima laporan darurat terkait Ananda Eril, kepolisian Swiss langsung membentuk tim SAR untuk melakukan pencarian intensif untuk memantau wilayah air melalui perahu atau boat dan juga drone, serta wilayah darat melalui penyusuran bantar sungai. Hingga hari ini upaya pencarian tersebut masih terus dilakukan secara optimal. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana teman-teman ketahui, Ananda Eril yang merupakan putra sulung Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dinyatakan hilang oleh polisi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Merujuk pernyataan kepolisian, Ananda Eril mengalami situasi darurat saat berenang di Sungai Are. KBRI menerima kabar hilangnya Ananda Eril pada pukul 11.24 di hari Kamis tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi dengan polisi, KBRI mendapatkan informasi bahwa polisi menerima laporan darurat pertama mengenai Ananda Eril dari pengunjung di lokasi kejadian pada pukul 9.50 waktu setempat. Jadi sekitar 1,5 jam kemudian, KBRI baru terinformasi bahwa Eril dan keluarga berada di Bern. Sebelumnya, KBRI Bern tidak mengetahui keberadaan Eril dan keluarga di kota Bern. Segera setelah menerima kabar, KBRI langsung datang dan mendampingi keluarga yang masih berada di dekat lokasi kejadian. Selanjutnya, KBRI menghubungi emergency lines, rumah sakit yang ada di kota Bern, memeriksa titik-titik
titik terakhir terlihatnya Eril hingga mendampingi keluarga menyusuri kembali Sungai Bern. Sejak hari Kamis tersebut, KBRI menjadi narah hubung komunikasi antara pihak keluarga dengan otoritas setempat, serta menyampaikan informasi kepada pemerintah lokal dan pemerintah pusat di Swiss, pemerintah federal Swiss. Oleh karena itu, dukungan dari wali kota dan pemerintah Swiss seperti yang sudah kami laporkan dalam rilis harian kami juga sangat membantu, dan tentu saja kita perlu atau saya mengatasnamakan pemerintah Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih atas support yang sangat tinggi dari otoritas lokal maupun otoritas pusat di Swiss. Hingga saat ini, KBRI juga terus memberikan pendampingan bagi pihak keluarga Ananda Eril yang saat ini masih berada di Switzerland. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, hari Jumat 3 Juni yang lalu, saya bersama Paman Eril, Pak Elvi Nazmuzzaman, yang nanti tentu saja juga akan mengupdate kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali bertemu dengan Kepala Polisi Maritim dan tim kepolisian Bern untuk memperoleh informasi perkembangan pencarian Ananda Eril. Polisi menyatakan akan terus melanjutkan pencarian. Polisi telah mengerahkan petugas khusus yang memiliki keahlian pencarian di Sungai Are dan menggunakan beragam metode dalam misi pencarian Ananda Eril sebagaimana rutin kami sampaikan melalui rilis media. Metode tersebut antara lain patroli darat, patroli air dengan perahu, penerbangan drone pengintai, penggunaan alat peneropong kondisi bawah air, serta penugasan penyelam atau divers. Hari Jumat tersebut, polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk membantu pencarian. Metode pencarian selalu disesuaikan dengan perubahan cuaca di lokasi dan kondisi air di Sungai Are. Lingkup area pencarian mulai dari titik awal Eril berenang, Ananda Eril berenang, yaitu di Ice Hole, hingga Wollensee, Danau Wollen, yang kurang lebih jaraknya sekitar 29 km. Dari area yang luas tersebut, polisi memeriksa all possible spots, ya, tempat-tempat kemungkinan di sepanjang Sungai Are, dan menentukan titik utama pencarian intensif. Hal yang menjadi kendala dalam proses pencarian ini utamanya adalah kondisi dinamis Sungai Are itu sendiri, seperti cuaca yang kebetulan pada hari-hari terakhir ini diwarnai dengan hujan dan storm yang ada di beberapa lokasi di Switzerland. Sebagaimana sudah saya sampaikan dalam keterangan sebelumnya, debit air pada saat kejadian mencapai sekitar 200 meter kubik per detik. Debit air ini berubah setiap hari tergantung pada intensitas pencairan glacier dari pegunungan di Bern yang dipengaruhi oleh hujan maupun naiknya temperatur udara di pegunungan. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di beberapa hari setelah kejadian pun volume debit air masih tinggi disertai kekeruhan yang juga cukup tinggi yang berasal dari unsur partikel salju yang mencair. Hari Jumat kemarin kami mendapat laporan bahwa debit air mencapai sekitar 150 meter per detik atau lebih kecil dibandingkan dengan debit air pada saat kejadian hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 yang lalu. Namun bagaimanapun Sungai Are ini adalah sungai yang sangat dinamis, yang kondisinya sewaktu-waktu bisa berubah tergantung keadaan alam. Jadi di sini ada gambar kebetulan yang bisa menggambarkan sedikit Bapak dan Ibu sekalian, kota Bern, sungainya menyusuri dan Danau Wollen itu ada di sebelah kiri. Tolong kursornya diarahkan. Itu Danau Wollen, jadi sepanjang dari kota Bern melingkar dan kemudian sampai ke Danau Wollen, pencarian terus
dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini di Swiss juga mulai memasuki musim panas. Pihak kepolisian Bern optimis bahwa dengan naiknya temperatur akan terjadi penambahan debit air di Sungai Are. Musim panas juga berarti intensitas aktivitas pengunjung di sepanjang Sungai Are juga akan bertambah. Peningkatan dinamika air dan manusia di Sungai Are diharapkan akan berkontribusi dalam proses pencarian. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebelum mengakhiri penjelasan saya, penting untuk rekan-rekan ketahui bahwa pihak kepolisian Swiss saat ini masih dan terus melakukan upaya-upaya yang optimal dalam proses pencarian Eril. Pemerintah Kota Bern juga memberikan perhatian khusus atas misi pencarian ini dan berkomitmen untuk memastikan upaya-upaya pencarian akan terus dilakukan. Proses pencarian akan terus dilakukan tanpa batas waktu yang dapat ditentukan, artinya misi pencarian akan berlangsung hingga Eril ditemukan. Saya juga mendengar bahwa Bapak Ridwan Kamil telah kembali melanjutkan aktivitas kedinasan sebagai Kepala Daerah dan Gubernur Jawa Barat. Kiranya keikhlasan serta kekuatan beliau dapat menjadi contoh utama bagi kita, keluarga, kerabat, serta seluruh masyarakat yang peduli kepada Ananda Eril. Hadirin sekalian, demikian keterangan dari saya. Atas perhatian Ibu, Bapak, dan rekan semua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes Mulyaman atas penjelasan mengenai update perkembangan pencarian saudara Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Sebelum kita masuk ke penjelasan dari pihak keluarga, mohon nanti pada sesi tanya jawab dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat saja. Jadi bisa kami kelola sebelumnya. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada sesi updating dari pihak keluarga. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak LP. Atunun Pak Umara, Pak Dubes izin atas nama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bisa hadir di sini bersama Pak Dubes untuk menyampaikan informasi dan update. Perkenankan saya memperkenalkan diri kembali, nama saya Elki Nazmuzaman, mewakili pihak keluarga yang ada di Indonesia maupun pihak keluarga yang ada di sini dan juga kerabat kami yang ada di Swiss. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menyampaikan rasa simpati, dukungan, dan doa. Ini merupakan kekuatan moral bagi kami dan keluarga kami yang ada di Indonesia, di Swiss, maupun kerabat kami yang ada di sini. Ini merupakan sungguh dukungan moral yang sangat berharga. Kami sekeluarga bersama kerabat yang ada di Swiss di Indonesia ini sungguh terharu dengan segala perhatian dan simpati yang diberikan, sehingga mohon maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Selanjutnya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Bapak Zuhair Al-Sun, kemudian para kepala daerah, baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, pejabat pemerintahan, para aparatur sipil negara, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, pimpinan parpol, masyarakat luas, maupun warga Jawa Barat, warga Indonesia, dan juga WNI yang ada di Swiss dan sekitarnya. Sekali lagi ini dukungan simpati dan doanya menguatkan kami keluarga baik Indonesia di sini maupun kerabat kami yang ada di Swiss. Alhamdulillah berkat doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perjalanan kami
ke sini lancar, begitu menggantikan posisi Pak Ridwan Kamil untuk memantau pencarian yang dilakukan oleh otoritas setempat. Dengan pergantian ini memungkinkan Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil ini kembali bertugas melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah untuk bisa melayani 50 juta warga Jawa Barat. Kemudian yang ingin kami sampaikan adalah kami juga sangat mengapresiasi dari pihak media sebagaimana himbauan yang disampaikan oleh Dewan Pers Indonesia untuk bisa melakukan liputan pendekatan yang sifatnya humanistik dan empatik. Dan ini sangat berharga buat kami, keluarga kami Indonesia, keluarga kami yang ada di Swiss dan juga kerabat kami yang ada di Swiss untuk memberikan ruang privasi yang cukup untuk mengelola perasaan, mencerna situasi di tengah suasana yang mungkin secara keluarga kalau boleh saya katakan traumatik begitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan kemudian juga keingintahuan itu tidak disampaikan langsung kepada pihak keluarga yang ada di Indonesia, pihak keluarga yang ada di sini, kekerabat kami yang ada di sini, tapi cukup disampaikan melalui juru bicara sehingga kami sekeluarga merasa ruang privasinya cukup. Keterangan-keterangan yang diperlukan untuk di Swiss ini sudah disampaikan oleh pihak keluarga dan kerabat kepada aparat setempat. Dan kami juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya ini kepada pihak KBRI, Pak Dubes dengan jajarannya, juga tentu dengan Kementerian Luar Negeri yang sudah sangat merespon cepat situasi ini dengan tepat, gitu. Sehingga kami sekeluarga sejak peristiwa merasa sangat terbantu. Apabila kami boleh merefresh ke belakang, jadi memang ini adalah perjalanan keluarga, bukan perjalanan dinas, sehingga dari sisi kedinasan, protokol, tidak ada protokol pemerintah provinsi yang melekat, karena untuk protokol pemerintahan melekatnya ke Pak Gubernur, bukan pada keluarga. Begitupun yang kami pahami pada saat kedatangan keluarga untuk mencari informasi beasiswa, kami tidak ingin merepotkan, mengganggu tugas utama dari KBRI. Namun demikian, peristiwa ini KBRI merespon sangat cepat, tepat, begitu. Sehingga walaupun kami datang bukan sebagai pejabat, karena yang menjadi pejabat adalah Pak Ridwan Kamil, bukan keluarganya, perlindungan WNI kami sangat merasakan dilayani dengan baik. Jadi ini bukan sekedar kehadiran negara, tapi kami merasakan kehadiran sebagai keluarga yang ada di sini. Begitu. Jadi kami sekali lagi sangat berterima kasih atas respon cepat yang dilakukan oleh pihak KBRI, di mana dalam catatan kami, begitu Pak Ridwan Kamil mendapatkan berita posisinya masih ada di Inggris, jadi jauh dengan keluarga, pihak KBRI adalah yang pertama menemani pihak keluarga di sini, sehingga kemudian bisa melakukan respon yang terukur, berkoordinasi dengan aparat, bahkan sudah melakukan upaya-upaya sebelum keluarga bisa mencerna dan melakukan situasi dalam situasi psikologis yang perlu dikelola. Jadi informasi yang kami terima adalah bahkan sebelum bertemu pihak KBRI sudah mengontak rumah sakit untuk memastikan segala macam kemungkinan yang terjadi. Jadi sekali kami sangat berterima kasih ke pihak KBRI yang sudah sangat merespon dengan cepat, proporsional, begitu. Walaupun perjalanannya bukan perjalanan Pak Gubernur Jawa Barat, begitu. Juga kami tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Kedutaan Besar Swiss yang ada di Indonesia yang juga memfasilitasi sehingga pihak keluarga yang menggantikan posisi Pak Gubernur di sini, Kang Emil, ini perjalanannya lancar sehingga bisa kemudian tiba di sini. Jadi sekali kami tidak mungkin bisa menyebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan sebaik-baiknya balasan. Dan pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan poin penting di pers sekarang adalah mendengar penjelasan dari pihak kepolisian di hari Jumat. Kami selaku perwakilan keluarga yang ada di sini, mewakili kerabat keluarga yang ada di sini,
untuk selanjutnya akan mempercayakan sepenuhnya pemantauan kepada pihak KBRI, sehingga posisi kami di keluarga di sini lebih memantau secara pasif dan juga menunggu arahan dari pihak KBRI yang menjadi poin kontak kepada aparat setempat. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Selanjutnya mungkin nanti bisa disampaikan dalam tanya jawab. Terima kasih Pak Umbar. Terima kasih Bapak Elvi atas penjelasan